Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini, di hari-hari yang terakhir ini, saudara, yang perlu kita ketahui. Dan bagian pertama dari khotbah saya pada malam ini saya beri judul Tidak Dikenal Bapa bagian pertama. Saudara, klimaks daripada pengiringan kita kepada Tuhan, di akhirnya, akhir dari segala kisah atau akhir dari segala cerita pengiringan kita di muka bumi ini selama kita ada, pada waktu kita melayani Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita giat dalam segala kegiatan-kegiatan sosial kita giat di dalam pergaulan-pergaulan kita dimanapun itu kita berada dalam segala aktivitas kita, maka satu waktu nanti semua itu akan berada pada ujungnya. Dan saudara, kita harus tahu bahwa sebagai orang-orang yang percaya, kita harus tahu bahwa bukan hanya kita, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini sadar atau tidak sadar sementara menantikan hari-hari terakhir itu. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen yang dipercayakan Tuhan untuk belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita mengetahui apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir itu. Saudara, kita buka dalam kitab Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita akan lihat firman Tuhan. Matius 7 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Ya. Matius 7 ayat 18 sampai 23, firman Tuhan berkata begini. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Sekali lagi, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Jadi tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sebaliknya, tidak mungkin pohon yang baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Sehingga dari catatan ini, ayat yang ke-18, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan tidak menciptakan pohon anggur untuk tidak berbuah. Atau Tuhan tidak menciptakan pohon yang seharusnya berbuah untuk tidak berbuah. Sehingga pohon yang berbuah itu dia harus berbuah. Saudara, entah yang dia hasilkan itu buah yang baik atau buah yang tidak baik. Kita lanjutkan. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Perhatikan. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini adalah merupakan efek dari hasil buah yang ada. Atau ini merupakan hal yang terakhir yang akan terjadi, konsekuensi yang akan terjadi dari sesuatu yang dihasilkan, baik atau tidak baik. Sehingga apa yang dihasilkan itu ada konsekuensinya. Karena firman Tuhan berkata bahwa setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, Tuhan sementara menganalogikan manusia seperti pohon.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya ulangi. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Pada waktu itulah. Jadi ada satu saat nanti, saudara, ada satu saatnya nanti Tuhan akan berterus terang, Tuhan akan terang untuk memberi kesimpulan kepada saudara dan saya, hasil dari awal sampai akhir. Kesimpulannya akan ada pada waktu itu, ya. Jadi kesimpulannya akan ada. Dan kesimpulan Tuhan berkata begini, aku akan berterus terang kepada mereka. Kenapa? Sebab pada waktu ini kita belum mendapatkan secara jelas waktu Allah berterus terang kepada saudara dan saya. Kalau dia datang pada kali yang kedua, akan di mana posisi kita? Ya, kita akan dikategorikan sebagai buah yang apa? Saat ini Tuhan belum berterus terang kepada kita dan berkata bahwa kamu buahnya baik, si dia buahnya tidak baik. Kamu ini buahnya manis dan yang sana buahnya asam. Belum. Tuhan hanya memberikan kita firman Tuhan supaya firman Tuhan itu akan menjadi petunjuk bagi saudara dan saya, supaya kita bisa berintrospeksi diri, apakah kita dalam keadaan baik atau tidak baik. Ya. Nah, firman Tuhan berkata bahwa pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi ini adalah merupakan kesimpulan dari Tuhan pada waktu Tuhan berterus terang. Jadi kesimpulan dari pengiringan itu, kalau dia tidak baik, maka Allah mulai berterus terang. Tuhan berterus terang dan berkata, nyala daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Kesimpulan akhirnya adalah, kamu sekalian pembuat kejahatan. Haleluya. Itulah kesimpulan akhir, saudara. Satu waktu nanti kita akan ada pada area itu, pada masa itu, pada waktu itu, dan kita akan mendengar Tuhan berterus terang. Nah, saudara, dari awal pelayanan Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus, mereka sudah menyampaikan terlebih dahulu dalam Matius pasal yang ketiga 8 sampai dengan 10, Anda akan mendapati bagaimana mereka memberi nasihat kepada orang-orang yang ada di zaman pelayanan mereka, dan itu juga diberikan untuk saudara dan saya yang hidup di akhir zaman ini. Matius 3 8 sampai 10, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, apa yang dapat kita mengerti dari perkataan ini? Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Sehingga kalau saya berpikir bahwa ayat ini lebih diperuntukkan kepada mereka yang sudah percaya. Haleluya. Mereka yang sudah percaya, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia dan akar pohon, dan setiap pohon, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Perhatikan, ya. Saudara, yang perlu saya katakan malam hari ini adalah kesalahan orang Kristen di akhir zaman ini adalah overconfidence, terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri dalam hal apa? Terlalu percaya diri dalam status kekristenannya. Ya.
percaya diri terhadap status kekristenannya. Nah, saudara ya, terlalu percaya diri. Nah, akibat terlalu percaya diri tersebut kemudian menghasilkan kebanggaan yang luar biasa terhadap status sebagai orang Kristen, status sebagai anak Tuhan, status sebagai orang percaya, yang kemudian dampaknya bisa membuat terlena. Iya, bisa membuat terlena. Ya, lupa bahwa untuk masuk dalam surga, untuk dapat masuk dalam kerajaan surga itu, saudara, KTP itu tidak berlaku. Ya, saya mau katakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga, statusnya itu harus jelas, sehingga KTP Anda dan saya tidak berlaku di pintu masuk. Haleluya. Yang kedua, ide-ide dan kreativitas kita yang kita jalankan di muka bumi ini selama kita menjadi orang percaya, aktivitas-aktivitas keagamaan kita itu tidak akan menjadi jaminan kalau tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Haleluya. Karena firman Tuhan mencatat, perbuatan kita lah yang akan menjadi kunci masuk dalam pernikahan anak domba Allah. Ya. Kenapa saudara saya menghubungkan dengan perbuatan? Sekalipun ada yang berkata bahwa perbuatan kita tidak menjamin untuk kita masuk surga. Perhatikan ayat yang saya sampaikan pertama tadi. Firman Tuhan berkata, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Dan ini berbicara tentang perbuatan. Perbuatan yang kita lakukan setiap hari, yang berdasarkan status kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, di mana orang percaya itu, seluruh orang Kristen itu adalah orang yang sudah bertobat, seharusnya. Kenapa saudara? Karena kata Kristen di sini, eklesia di sini itu mengandung arti orang-orang yang keluar dari gelap menuju kepada terang. Dan semua orang Kristen tidak berbicara tentang aliran, tapi berbicara tentang orang percaya, itu adalah orang-orang yang bertobat. Itu yang harus kita mengerti, saudara. Sehingga ayat ini benar-benar ditujukan kepada orang-orang Kristen semuanya. Ya. Dan kalau kita sebagai orang-orang yang percaya, kita sebagai orang-orang yang dikatakan dalam ayat ini menghasilkan pertobatan, maka kita benar-benar harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan mau. Perhatikan saudara, kita tidak boleh terlalu percaya diri dengan status kita sebagai orang Kristen. Papa saya Kristen, mama saya Kristen, saya sudah guru sekolah minggu berapa periode, saya sudah menjadi pelayan di beberapa periode, saya sudah selalu mengenakan dasi ini sudah melekat dengan saya, Alkitab ini saya sudah hafal dari Kejadian sampai dengan Wahyu, saya bisa melayani, saya bisa memperkatakan firman Tuhan itu begitu baik dan tidak ada satupun titik yang terlupakan dari apa yang saya akan katakan dengan firman Tuhan itu. Tapi saya mau katakan itu belum menjadi jaminan tanpa kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Sebab saudara, ujian yang sesungguhnya dalam kekristenan, dalam kehidupan orang-orang percaya adalah ketika kita akan melakukan firman Tuhan dan menerapkan itu bukan cuma untuk kita pribadi, tapi kita menerapkan itu kepada orang lain. Karena apa yang kita lakukan kepada orang lain itu kita lakukan seperti untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Sehingga itu akan menjadi ujian terhadap perbuatan-perbuatan kita. Ya, mungkin seseorang bisa berbuat yang baik untuk dirinya sendiri. Saya bisa berbuat baik untuk diri saya sendiri. Saya bisa berbuat yang terbaik bahkan untuk diri saya sendiri. Dan saya bisa berbuat yang paling amat baik untuk diri saya sendiri. Tapi belum tentu saya bisa berbuat yang baik bagi orang lain. Saya bisa berbuat yang paling baik dan yang terbaik bagi orang lain. Dan itulah yang Kristus harus ajarkan kepada kita, bagaimana seharusnya kita menghasilkan buah yang baik. Sebab buah yang baik bukan dimakan oleh pohon itu sendiri,
Tapi buah yang baik dikatakan baik kalau dapat dirasakan oleh orang lain. Ketika seseorang dia memetik buah dan kemudian dia mulai merasanya, maka saya mau katakan bahwa pujian akan datang dari orang lain, bukan diri kita sendiri. Stop memuji diri kita sendiri. Stop memuji kerohanian kita sendiri. Stop memuji keaktifan kita. Stop memuji kebaikan. Stop memuji keunggulan kita. Tetapi saudara, pujian itu akan datang dari orang lain. Dan ketika orang lain memuji, ada referensinya, bahwa mereka melihat benar-benar kita sedang menjadi saksi bagi orang lain. Haleluya. Karena Yesus berkata bahwa, firman Tuhan berkata bahwa bukan orang yang tahan, bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, tetapi orang yang dipuji Tuhan. Haleluya. Dan kalau kita bisa memastikan kita, kehidupan kita bisa menjadi terang bagi orang lain dengan segala yang baik yang kita tunjukkan, maka saudara, itulah referensinya untuk kita bisa ada di sana. Haleluya. Puji Tuhan, kita belajar saudara dari ayat-ayat ini. Firman Tuhan berkata begini, ya, jangan mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ini menunjukkan bahwa betapa orang Israel itu memiliki percaya diri yang sangat tinggi tentang status mereka sebagai keturunan Abraham. Haleluya, ya. Tapi mereka lupa bahwa Abraham juga ada itu karena kemurahan Tuhan. Kemudian ketika Abraham itu dia dipilih oleh Tuhan, dia dipanggil oleh Tuhan, maka Abraham disebut sebagai bapa orang yang beriman adalah karena Abraham mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Sangat sesuai sekali kalau kita berbicara tentang iman. Iman bukan hanya sesuatu yang tentang apa yang kita katakan, tetapi iman juga adalah tentang sesuatu yang apa yang dapat kita lakukan. Jadi tentang apa yang dapat kita lakukan. Kalau kita berkata saya mengasihi sesama, tapi saya tidak pernah melakukan apa yang perlu sehingga itu dikatakan sebagai bukti daripada kasih, maka saya menipu diri saya sendiri. Kalau saya berkata bahwa saya mengampuni orang yang lain, tapi saya tidak menunjukkan sikap mengampuni, tapi mempertunjukkan sikap permusuhan, sifat-sifat yang acuh tak acuh dan tidak ada sama sekali satu hal yang dapat menunjukkan bahwa saya mengampuni dia, maka dengan demikian saya tidak berhasil. Haleluya, puji Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, ya, pohon yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik, tapi pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, saudara, pertanyaannya, apakah petani akan memanfaatkan setiap pohon yang tidak baik? Saya berkata tidak. Ya, seandainya petani itu kemudian satu waktu dia ingin membuka ladang yang baru, membuka ladang yang baru di satu tempat, apakah dia akan membawa bibit-bibit daripada pohon yang tidak berbuah ini untuk ditanam di sana? Tidak mungkin. Atau apakah dia akan memindahkan pohon yang tidak berbuah ini di tempat yang baru yang ingin dia buka? Tidak. Tapi yang pasti dia akan mengambil bibit-bibit pohon yang baik yang berbuah, dan kemudian yang tidak baik akan ditebang, lalu kemudian dikumpulkan untuk dibakar. Dan di tempat yang baru itu akan berisi pohon-pohon yang berbuah dengan baik. Gambaran, ya. Buat apa Tuhan mengumpulkan pohon-pohon yang tidak baik, orang-orang yang tidak baik, mereka yang tidak mau mengikuti kemauan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak menghasilkan buah pertobatan? Untuk apa dikumpulkan setempat, di mana di tempat itu dikatakan
sebagai tempat yang tidak ada tangisan, tidak ada air mata. Di sana ada kesenangan yang sejati, di sana ada kegirangan, di sana ada sukacita, di sana ada pujian dan penyembahan. Ya. Buat apa Tuhan mengumpulkan mereka yang tidak ada buahnya di sana? Allah tidak akan pernah mengumpulkan. Itu sebabnya kalau kita perhatikan saudara, kita kembali dari Matius pasal yang ke-7. Perhatikan firman Tuhan berkata begini. Orang-orang ini berkata begini. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini adalah referensi dari manusia untuk Tuhan. Saya layak untuk ada di sana. Ya. Tapi tidak bagi Tuhan. Sebaliknya Tuhan berkata pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu. Lalu berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Kenapa mereka tidak dikenal? Sebab saya mau katakan bahwa anak dikenal daripada perbuatannya. Satu waktu ketika Yesus akan dibunuh oleh orang-orang Israel, pada waktu orang Yahudi, imam-imam yang memusuhi dia pada waktu itu, lalu kemudian mereka berkata bahwa mereka adalah anak Abraham. Dan Yesus berkata begini, kalau engkau anak Abraham, keturunan Abraham, mengapa engkau mau membunuh aku? Artinya, status mereka bertolak belakang dengan apa yang mereka lakukan setiap hari. Bertolak belakang. Saudara, jangan sampai kita bertolak belakang dengan status kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Tetaplah hidup untuk menjadi terang seperti yang dikatakan dalam Matius pasal yang ke-5. Firman Tuhan berkata bahwa kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Kalau garam itu sudah menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak oleh orang. Kita harus dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Mungkin kita tidak punya apa-apa, tapi dengan perkataan kita, kita boleh saling menguatkan, kita boleh saling menghiburkan, kita boleh saling menasihati, kita boleh saling mengingatkan, dan kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Kita mungkin bisa saling membantu untuk memperlihatkan kasih kita. Nah, itu tandanya kita sementara berbuah dengan buah yang baik. Dan buah yang baik itu adalah buah yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir khotbah saya mau katakan kepada kita semua, mari kita selalu menghasilkan buah yang baik. Sebab buah yang baik adalah jaminan bagi kita dari Tuhan supaya kita bisa berada di sorga, di kerajaannya apabila dia datang pada kali yang kedua untuk menghancurkan dunia ini dan memindahkan saudara dan saya di tempat